Selamat datang kembali di Movecap. Di penjara yang dikenal sebagai Vertical Management Center, Goreng terbangun di sel beton dengan nomor 48. Hanya ada tempat tidur dan wastafel untuk digunakan, dan juga sebuah lubang di tengah lantai, yang oleh teman satu selnya Trimagasi disebut dengan The Pit. Ada ratusan lantai di sini. Semuanya memiliki 2 tahanan yang diberi nama palsu oleh manajemen. Setiap hari, makanan diturunkan melalui lubang, dan kamu hanya memiliki waktu 2 menit untuk makan sebanyak mungkin sebelum pergi ke lantai bawah. Semakin bawah lantaimu, maka semakin sedikit peluangmu untuk menyantap makanan. Setiap akhir bulan, para tahanan diajak untuk dikirim ke lantai yang berbeda. Saat Goreng melihat pelantar untuk pertama kali, dia memutuskan untuk tidak makan karena dia tidak lapar, dan dia lebih suka meninggalkan makanan untuk lantai yang lebih rendah. Setelah makan sebanyak yang dia bisa, Trimagasi meludah ke meja. Mengetahui orang-orang di atas mungkin melakukan hal yang sama, Goreng akan menyimpan apel untuk dimakan nanti. Tetapi setelah pelantar pergi, tiba-tiba sel mulai terasa sangat panas. Ternyata menyimpan makanan itu dilarang. Jadi Goreng harus menyingkirkan apel itu atau mereka akan mati terbakar. Membuat Goreng berpikir tentang wawancara yang dia lakukan sebelum memasuki tempat itu. Ketika dia harus menandatangani surat penerimaan fakta bahwa dia tidak bisa keluar sampai periode yang disepakati selesai. Setiap tahanan memiliki pilihan untuk membawa satu barang, dan Goreng memilih untuk membawa salinan dan Quackshot. Goreng datang ke sini secara sukarela. Dia akan menghabiskan 6 bulan dengan imbalan ijazah terakreditasi. Keesokan harinya, Goreng menolak makan lagi saat pelantar datang, dan Trimagasi berpikir bahwa dia menyanyiakan lantai 48. Goreng meminta ceritanya kepada Trimagasi, dan Trimagasi menjelaskan semuanya dimulai dengan iklan televisi. Dia membeli pisau luar biasa yang dia lihat di TV. Tetapi hanya beberapa hari kemudian, mereka merilis iklan baru yang mempromosikan pisau yang lebih bagus. Itu membuatnya sangat marah, sehingga dia mengambil TV dan membuangnya keluar jendela, sehingga menyebabkan pria tewas. Trimagasi diberi pilihan antara rumah sakit jiwa atau lubang ini, dan inilah pilihannya. Lantai terendah yang sudah dia lewati adalah 132. Jadi, dia tahu ada lebih banyak lantai karena dia bisa melihatnya di bawah. Tidak ada makanan yang bisa mencapai lantai yang paling bawah, dan sebulan di sana mungkin tidak terlalu buruk. Masalahnya, hanya ketika kamu mendapat 2 tingkat yang lebih rendah berturut-turut. Goreng takut akan kemungkinan itu, dan dia mencoba untuk berbicara dengan orang di lantai lain untuk meminta mereka menjatah makanan mereka. Tapi, dia malah diabaikan. Trimagasi pun membalasnya dengan kencing ke lantai bawah. Dia juga mengungkapkan bahwa barang yang dia pilih untuk dibawa adalah pisau yang dia beli dari TV. Kali berikutnya, pelantar datang. Goreng akhirnya mulai makan. Dia juga melihat seseorang dari lantai atas jatuh melalui lubang, dan Trimagasi mengatakan ini sudah biasa, tetapi tidak ada yang melakukan apa-apa. Trimagasi memberitahu Goreng tentang semua lantai tempat dia berada, dan dia menyebutkan bahwa mereka akan bersama bulan depan. Goreng menyadari bahwa teman satu selnya disatukan saat mereka diacak, dan akhirnya mengerti bahwa Trimagasi memakan teman satu selnya yang dulu saat berada di lantai bawah. Saat pelantar lewat lagi, Miharu duduk di atasnya. Goreng khawatir karena dia tahu dia terluka, tapi Trimagasi menyuruhnya untuk mengabaikannya. Miharu turun ke lubang sebulan sekali untuk mencari anaknya yang hilang. Dia juga membunuh setiap teman satu selnya agar memiliki lebih banyak kesempatan untuk dipasangkan dengan anaknya di bulan berikutnya. Pria yang mereka lihat jatuh tadi mungkin adalah korbannya. Trimagasi kemudian menjelaskan bahwa dia tidak seperti dia. Dia tidak pernah membunuh siapapun. Dia hanya memakan tubuh yang jatuh di lantai. Saat pelantar naik ke lantai berikutnya, para tahanan mencoba memanfaatkan Miharu. Goreng berteriak pada mereka untuk meninggalkannya sendirian, tapi itu tidak perlu. Miharu membunuh mereka dan kembali ke pelantar. Ketika mencapai akhir bulan, para tahanan ditidurkan dengan gas dan diacak. Saat Goreng bangun, ia mendapati dirinya terikat di tempat tidurnya di lantai 171. Trimagasi menjelaskan bahwa ia mengikat Goreng karena ia lebih muda dan lebih kuat. Jadi, Trimagasi harus melindungi dirinya sendiri. Teriakan dapat terdengar dari lantai lain yang menandakan orang-orang bereaksi terhadap lantai baru mereka. Dan ketika pelantar datang, bahkan tidak ada remah yang tersisa. Setelah 8 hari, Trimagasi mengumumkan akhirnya dia mendapatkan makanan. Mengabaikan permintaan maaf Goreng, Trimagasi menggunakan pisaunya untuk mengambil daging dari paha Goreng. Tapi sebelum dia memakannya, pelantar pun tiba, membawa Miharu bersamanya. Miharu ingat betapa Goreng mengkhawatirkannya dan melompat ke Trimagasi, menyerangnya dengan pisaunya sendiri. Kemudian dia membebaskan Goreng dan menyerahkan pisaunya agar dia bisa menggunakannya untuk menghabisi Trimagasi. Goreng pingsan setelah itu, dan dia bangun kemudian menemukan dirinya di tempat tidur. Miharu telah membalut
seluruh kakinya dengan sepotong spray. Dan dia sekarang sedang makan terima kasih. Dia membawakan daging untuk goreng yang menerimanya setelah ragu-ragu. Dia juga membawakannya air sebelum pergi ke pelantar tanpa sepatah kata pun. Hari-hari pun berlalu dan tubuh terima kasih pun juga membusuk, memberikan kesempatan bagi Goreng untuk memakan cacing juga. Goreng juga mulai berhalusinasi melihat hantu terima kasih menghakiminya saat dia makan. Di akhir bulan, Gas mengambil alih sel dan Goreng bermimpi bersama seorang wanita lagi, sementara Miharu mengawasi. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa yang menjilatinya adalah seekor anjing. Yang mengejutkan Goreng, teman satu selnya adalah Imogiri, wanita yang mewawancarinya saat dia mengajukan diri untuk masuk penjara ini. Anjing adalah barang yang dia pilih untuk dibawa, dan mereka sekarang berada di lantai 33. Goreng ingat saat hari wawancara, dan bagaimana Imogiri membuat jeda menyeramkan di antara pertanyaan. Saat ini, Imogiri menjelaskan bahwa dia mengajukan diri seperti yang dilakukan Goreng, dan dia tidak tahu ada orang yang meninggal di sini. Sejauh yang dia tahu, ada 200 lantai, dan ketika Goreng menjelaskan tidak ada cukup makanan untuk semua orang di sini, Imogiri menunjukkan bahwa jumlah makanan akan baik-baik saja jika orang hanya makan apa yang mereka butuhkan. Sesuatu yang menumbuhkan rasa solidaritas spontan perlu terjadi, tetapi Goreng menganggap itu ide konyol. Dia bertanya-tanya, apakah perubahan dapat dicapai dengan kematian seorang anak? Tetapi Imogiri yakin bahwa kebijakan perusahaan tidak menerima anak di bawah 16 tahun. Saat pelantar membawakan mereka makanan, Imogiri hanya makan apa yang dia butuhkan, dan setelah itu dia memberikannya kepada anjingnya. Dia mulai menyiapkan 2 ransum makanan. Begitu pelantar mencapai tingkat yang lebih rendah, Imogiri mencoba berunding dengan para tahanan, menyuruh mereka memakan jatah yang dia siapkan, dan membuat 2 lagi untuk tingkat berikutnya untuk menyampaikan pesan. Jelas, dia benar-benar diabaikan, dan Goreng menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya tidak ingin solidaritas terjadi. Imogiri tidak suka Goreng menganggap semua administrasi buruk karena dia bekerja untuk mereka tanpa masalah. Tetapi, Goreng menjawab bahwa menjadi mantan pekerja memberinya hak istimewa untuk memilih teman satu selnya. Imogiri tidak menyerah, dan terus berusaha menjatah makanan setiap hari. Namun, dia terus diabaikan oleh level bawah. 2 minggu kemudian, Goreng akhirnya bosan dengan semua teriakannya dan memberitahu orang-orang bahwa jika mereka tidak mengikuti instruksi Imogiri, dia akan buang air setiap hari dan mereka harus makan kotoran. Ancaman berhasil dan para tahanan mulai meneruskan pesan ke tingkat yang lebih rendah. Beberapa waktu kemudian, pelantar turun dengan Miharu yang tidak sadarkan diri di atasnya. Goreng dan Imogiri membaringkannya di tempat tidur dan merawatnya sementara anjing itu mencuri makanan. Begitu pelantar pergi, sel mulai terasa sangat dingin dan Goreng harus mengejar anjing itu untuk mengambil kembali makanan yang dia curi sebelum dibunuh karena melanggar aturan. Goreng meninggalkan tempat tidur ke Miharu dan tidur di lantai. Kemudian bangun dan menemukan gadis-gadis itu berkelahi. Ternyata Miharu membunuh anjing itu untuk memakannya. Keesokan harinya, Miharu pergi dari pelantar. Goreng memberitahu Imogiri tentang Miharu yang mencari anaknya. Tetapi Imogiri menjelaskan bahwa Miharu datang sendirian 10 bulan lalu. Dia adalah seorang aktris tanpa keluarga yang secara sukarela datang seperti halnya Goreng. Imogiri mengirim orang ke sini tanpa mengetahui betapa buruknya, dan dia telah melawan kanker selama 3 tahun. Ketika dia tahu dia kalah dalam pertarungan itu, dia menawarkan diri untuk datang karena dia pikir dia bisa membuat perbedaan. Tapi dia tidak peduli lagi. Di hari terakhir mereka di lantai 33, Goreng mencoba membuat Imogiri makan sesuatu karena besok mereka mungkin tidak punya makanan lagi. Tapi Imogiri terlalu trauma untuk meninggalkan tempat tidur. Keesokan paginya, Goreng bangun dan menemukan dia berada di lantai 202. Artinya, ada lebih banyak lantai daripada yang diketahui Imogiri. Fakta seperti itu terlalu berat untuk dijalani Imogiri dan mencoba menggunakan spray untuk mengakhiri segalanya. Saat itu, halusinasi terima kasih muncul lagi, bertanya-tanya apakah Goreng akan memakan teman barunya. Kali ini, dia bergabung dengan Imogiri dan anjingnya yang bersikeras dia harus memakan tubuhnya. Goreng mencoba yang terbaik untuk mengabaikan ocehan mereka yang terus-menerus, dan dia mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Dia menipu perutnya dengan memakan halaman bukunya, dan dia mengambil pecahan piring untuk menghitung hari di dinding. Akhirnya, rasa lapar menjadi terlalu banyak, dan Goreng akhirnya mulai memakan Imogiri. Sementara, terima kasih membimbingnya memotongnya. Beberapa saat kemudian, pengacakan berikutnya datang, dan Goreng senang saat mengetahui dia ada di lantai 6. Orang di ranjang lain adalah Miharu yang mengejarnya dengan membawa pisau. Tapi ternyata ini hanyalah mimpi. Teman satu sel baru Goreng sebenarnya adalah Baharat, yang barang pilihannya adalah seutas tali. Baharat sangat bersemangat karena dia pikir dia bisa mendaki sampai ke puncak dari sini, dan dia meminta bantuan orang-orang di lantai 5. Pasangan di atas menggodanya sebelum menerima untuk mengambil tali. Tetapi ketika Baharat mulai memanjat, tahanan lainnya menurunkan celananya dan buang air besar di wajah Baharat. Terkejut dan jijik, Baharat melepaskan talinya dan jatuh. Goreng menangkapnya tepat pada waktunya. Tetapi
tetapi talinya hilang di dalam lubang. Saat pelantar tiba, mereka harus makan sambil mendengarkan para tahanan di lantai 5. Seiring berjalannya waktu, halusinasi Terima Kasih dan Imogiri muncul kembali. Terima Kasih mengatakan Goreng baik-baik saja karena dia hanya memiliki 1 bulan lagi, dan Imogiri mengingatkannya bahwa perubahan tidak pernah terjadi secara spontan. Ini menginspirasi Goreng untuk memikirkan sebuah rencana, dan dia meminta bantuan Bharat. Mereka harus melompat ke pelantar dengan senjata apapun yang dapat mereka temukan dan memastikan orang-orang menjatah makanan agar semua orang bisa makan. Goreng menghitung ketika dia berada di lantai 202 dan menilai dari waktu yang dibutuhkan pelantar untuk bergerak. Menurutnya, ada sekitar 250 lantai yang seharusnya bisa dilakukan. Bharat menerima untuk bekerja sama dan mereka menghancurkan tempat tidur untuk menggunakan potongan logamnya sebagai senjata. Keduanya melompat ke pelantar dan naik ke lantai 7, di mana Goreng menunjukkan bahwa mereka tidak boleh membiarkan para tahanan mengambil apapun. Orang-orang ini makan kemarin dan pastinya akan makan besok. Jadi, mereka seharusnya hanya mulai membagikan makanan setelah tingkat 50, yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan. Bharat ragu-ragu karena para tahanan ini adalah teman-temannya yang membantunya memanjat beberapa minggu sebelumnya. Tetapi, begitu lelaki itu bereaksi dengan marah, Bharat mengerti maksud Goreng dan mulai membantunya menjauhkan semua orang. Pasangan itu terus turun sambil mengancam orang untuk menjaga agar makanan tidak tersentuh. Setelah beberapa lantai lagi, Bharat kaget saat bertemu dengan Brambang, seorang lelaki tua bijak yang dihormati Bharat. Brambang menyetujui apa yang coba dilakukan anak laki-laki itu, tetapi dia menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki hati nurani dan tidak akan peduli jika mereka berhasil. Tetapi mungkin para pekerja di lantai Cero akan melakukannya. Jadi mereka membutuhkan simbol. Bharat dan Goreng memilih panah kota karena merupakan hidangan yang sangat mewah dan akan menimbulkan kesan yang cukup jika dia tidak tersentuh sampai ke dasar. Misi berlanjut saat mereka terus turun, menjaga keamanan panah kota sambil menjauhkan orang dari ancaman. Begitu mereka mencapai lantai 50, Bharat dan Goreng mulai membagikan jatah makanan dan orang-orang sangat berterima kasih. Di level 97, mereka menemukan seorang laki tua yang sakit dan seorang bocah yang cacat mental. Goreng mencoba menyuapi pria itu dengan sup, tetapi anak laki-laki itu menyuruh mereka untuk tidak repot karena dia akan membunuh pria itu nanti untuk memberinya makanan. Lantai selanjutnya hanya ada tubuh di atasnya dan Goreng menebak disinilah Miharu terbangun. Pelantar tidak berhenti di sini karena tidak ada orang yang hidup, yang berarti perhitungan Goreng salah dan ada lebih dari 250 lantai. Di lantai berikutnya, mereka menemukan 2 pria yang menyerang Miharu. Salah satu dari mereka memiliki pedang dan yang lainnya besar dan kekar. Jadi, ketika Goreng dan Bharat melompat untuk membantu gadis itu, sangat sulit untuk mempertahankan diri. Bharat berhasil mendapatkan orangnya terlebih dahulu dan kemudian dia membantu Goreng membunuh orang besar itu. Tapi, sayangnya sudah terlambat dan Miharu sudah mati. Goreng ingin meratapinya, tapi Bharat menyeretnya kembali ke pelantar sebelum meninggalkan mereka. Mereka berdua terus turun dan membagikan makanan kepada para tahanan yang mereka lihat. Meskipun banyak lantai yang hanya memiliki mayat, akhirnya pelantar berhenti di lantai 333 yang tampaknya menjadi yang terakhir. Awalnya mereka mengira itu kosong, tapi sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Itu adalah Mali, anak yang telah hilang. Bharat dan Goreng mendekati anak itu dan begitu mereka meninggalkan pelantar itu mulai turun lagi. Goreng meminta Bharat untuk membuang panah kota ke dalam lubang, tapi Bharat menolak. Yang mengejutkan mereka, ruangan tidak menjadi panas atau dingin untuk menghukum mereka. Dan setelah ragu-ragu, Bharat memberikan panah kota ke Mali. Mereka bertiga tetap di lantai itu dan Goreng terus dihantu oleh Terima Kasih dan Imogiri dan sekarang juga Miharu. Tiba-tiba Bharat setuju dengan hantu-hantu itu, memberitahu Goreng bahwa gadis itu adalah pesannya. Dan ketika Goreng bangun, dia menemukan Bharat meninggal karena luka berdarahnya. Kemudian pelantar datang. Goreng membawa Mali bersamanya dan mereka diturunkan ke lantai Cero yang benar-benar gelap dan kosong. Terima Kasih tampaknya menyuruh Goreng untuk keluar dari pelantar karena itu bukan bagian dari pesannya, dan bersama-sama mereka melihat pelantar naik bersama Mali, berharap dia akan menunjukkan kepada pelaku kekerasan tentang situasi aslinya. Pastikan Anda sudah subscribe untuk mendapatkan film menarik lainnya, dan terima kasih sudah menonton.